Shalom Maranatha Kids. Gimana kabarnya kalian di rumah? Sehat-sehat kan? Bertemu kembali dengan Mas Paijo di Sunday School Maranatha Malang. Ayo teman-teman, sebentar lagi ibadah akan dimulai loh. Yuk. Cepetan yuk, kita siap-siap yuk. Nah teman-teman, saat ibadah kalian bisa minta tolong papa, mama, kakek, nenek, paman, bude, atau siapapun untuk foto kalian ya. Oke? Jangan lupa tag IG-nya @sundayschool_maranatha Malang atau kalian kirim ke guru kelas masing-masing. Oke teman-teman, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi kita bisa beribadah bareng. Nah, pastikan teman-teman mandi, jangan lupa siapkan catatannya, Alkitabnya. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersatu hati akan memulai ibadah. Kiranya Engkau mengawalkan kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih sukacita teman-teman? Ya, karena kan hari ini kita minggu spesial, karena hari besok, hari Senin, kita mau merayakan hari kemerdekaan atau ulang tahun Indonesia. Nah, aku mau undang teman-teman semua, kita mau bernyanyi, kita mau bergembira, kita mau angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Kita mau angkat satu pujian lagi, ada satu sobatku yang setia. Ya, kita mau bersukacita bareng-bareng ya teman-teman.
dekat lagi sama Tuhan, kita mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita nggak boleh menyerah ya teman-teman di masa-masa seperti ini. Ya, haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, Dia selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau mengulangi lagi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah,
Tuhan kalau kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Anak-anak, selamat berjumpa dengan Tante Tati yang beberapa bulan karena terjadi pandemi, kita nggak bisa beribadah offline, jadi kita harus beribadah online. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita masih dipertemukan meskipun lewat ibadah online. Nah, anak-anak, pagi ini sebelum Tante Tati mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tante Tati mau mengajak kalian untuk mengucapkan pakai merdeka. Karena apa? Besok kita semua akan memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Itu berkat kemurahan Tuhan buat kita, bangsa Indonesia, buat kalian, buat kita semua yang hidup di Indonesia. Itu merupakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, ayo kita mulai. 2, 3. Merdeka! 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 Ya, terima kasih. Pagi ini Ibu Tati akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul Jangan Tersinggung. Kita ambil atau kita baca dalam kitab Kolose 3 ayat yang ke-13b, ya. Kolose 3 ayat yang ke-13b. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, anak-anak, pagi ini Ibu Tati membawa peti harta karun. Ya, kalian tahu biasanya kalau orang-orang kaya, ya, orang-orang yang menjadi miliarder, ya, pasti mereka menyimpan hartanya dalam peti harta karun. Nah, peti harta karun yang Tante Tati bawa pagi ini, ya, berisi uang, ya, berisi emas, berisi surat-surat berharga, ya, deposito, ya, buku tabungan. Nah, anak-anak, suatu kali apabila peti harta karun itu dimasuki sampah, ya, peti harta karun itu dimasuki sampah, banyak sekali sampah yang masuk dalam peti harta karun itu. Apa yang kalian perbuat? Apa yang diperbuat oleh orang yang mempunyai harta karun itu? Pasti mereka akan membersihkan peti harta karun itu. Satu persatu sampah-sampah itu akan dikeluarkan. Satu persatu sampah-sampah itu akan dibuang. Nah, anak-anak, peti harta karun ini menggambarkan tentang kehidupan kita. Kehidupan kalian, kehidupan om, tante, kakak-kakak sekolah minggu, ya. Dan isi harta karun itu adalah karunia keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, sampah itu adalah kehidupan sehari-hari yang kalian hadapi di sekolah, di rumah, di lingkungan pergaulan kalian. Kalian menghadapi teman-teman yang kurang mengenakkan kehidupan kalian, mungkin menyinggung kalian, mengejek kalian, sampah itu masuk. Ada lagi yang menghina kalian, mungkin kalian, orang tua kalian, orang nggak mampu, sampah itu masuk karena kalian tersinggung. Mungkin kalian di sekolah diejek, oh kamu itu memang goblok ya, memang bodoh, kamu bisanya nyontek, kalian tersinggung. Masuk lagi sampah itu. Mungkin kalian diundang di suatu pesta ulang tahun teman kalian, ya, di lingkungan keluarga kalian, teman-teman kalian di rumah, pakaian yang kalian pakai itu
jelek, ya, nggak sebagus teman-teman kalian. Akhirnya kalian diejek. Jangan duduk di situ, untuk lu di kuno. Anak itu pakaiannya jelek, nggak masuk itu. Masuk lagi, ya, sampah tersinggung yang lain. Akhirnya kehidupan kita dari hari ke hari, sampah yang menyinggung perasaan kita itu semakin menumpuk, semakin banyak. Karena diejek, ya, karena difitnah, karena dihina dan lain sebagainya. Nah, apabila sampah-sampah ini tidak kalian keluarkan, tidak kalian bersihkan dalam kehidupan kalian, ya, kalian nggak melepaskan pengampunan terhadap teman-teman kalian, kalian tetap memendam rasa yang tersinggung, rasa yang marah, rasa yang nggak enak apabila ketemu teman kalian yang mengejek kalian, maka harta karun kehidupan kalian yang sebenarnya teman-teman kalian bisa melihat, orang tua kalian mungkin di tempat ini ada yang belum percaya kepada Tuhan, bisa melihat kasih karunia yang dari Tuhan lewat kehidupan kalian. Tapi kalian tetap memendam sampah-sampah ketersinggungan tadi, tidak kalian buang, maka peti harta karun ini akan kelihatan seperti ini, seperti sampah, nggak terlihat isinya. Tetapi apabila kalian mau melepaskan pengampunan terhadap teman kalian yang mengejek, ya, yang mengolok kalian, yang menghina kalian, yang memfitnah kalian, bahkan yang nggak suka kalian, yang membenci kalian sekalipun, kalian buang satu persatu, ya, satu persatu kalian buang. Sampah-sampah ini kalian buang, kalian bersihkan, kalian buang dari peti kehidupan kalian, maka akan terlihat peti harta karun yang sesungguhnya, yaitu kalian akan menjadi berkat buat teman-teman kalian, buat keluarga kalian, orang tua kalian, mama papa kalian, kakak kalian, adik kalian, bahkan teman-teman di sekolah kalian. Nah, anak-anak, dalam cerita di Alkitab ada seorang yang dikisahkan oleh Tuhan, yaitu Daud. Daud sebelum menjadi raja yang diurapi oleh Tuhan, dia dibenci oleh namanya Raja Saul. Dia akan dibunuh, dia dikejar-kejar. Saul membenci Daud. Karena apa? Karena Daud akan menjadi raja. Sampai beberapa kali diceritakan oleh firman Tuhan, Daud melarikan diri dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu gua ke gua yang lain. Nah, suatu kali sesuai dengan kehendak Tuhan, Daud dipertemukan oleh Saul dalam sebuah gua. Saul dalam keadaan tertidur pada waktu itu, dan Daud bersama dengan teman-temannya mengatakan, itu loh Raja Saul yang akan membenci kamu. Itu yang akan membunuh kalian. Ini kesempatan yang berharga. Ini kesempatan kalian untuk Daud. Ini kesempatanmu untuk membalas. Akhirnya apa? Karena ada rasa tersinggung dalam hati Daud waktu itu. Dalam hati Daud waktu itu ada rasa marah, ya, ada rasa takut karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia mencoba mendekati Raja Saul dan akhirnya dia ambil pedang yang ada di bajunya. Dia potong sebagian ujung jubah Raja Saul. Tapi apa anak-anak? Puji Tuhan. Tuhan berkata dalam hati Saul, ampunilah, ya, ampunilah. Akhirnya Saul tidak jadi membunuh, Daud tidak jadi membunuh Raja Saul karena ada pengampunan dalam hati Daud. Ya, kemudian esok harinya Daud menemui Raja Saul. Dia mengatakan, aku sebenarnya bisa membunuh engkau, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim di antara aku dan kamu. Akhirnya apa yang anak-anak terjadi? Tuhan bekerja dalam kehidupan Daud. Akhirnya Daud diurapi oleh Tuhan menjadi raja yang besar di Israel pada waktu itu. Nah, anak-anak, 2000 tahun yang lalu Tuhan juga sudah membereskan kehidupan kalian.
kehidupan om, kehidupan tante, kehidupan kakak-kakak pelayan sekolah minggu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu lewat kayu salib. Tuhan mati di atas kayu salib. Tuhan menyelesaikan hutang-hutang dosa kalian. Kalian diampuni oleh Tuhan. Seberapa besar pun dosa kalian di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mengampuni. Bangsa Indonesia beberapa abad yang lalu, ya, 75 tahun yang lalu hidup dalam cengkeraman penjajah, nggak enak, ya, susah, banyak yang disiksa, mati para pejuangnya. Tapi puji Tuhan, tanggal 17 Agustus Tuhan memberikan hari kemerdekaan buat bangsa kita Indonesia. Itu artinya Indonesia bebas dari penjajah, ya. Bangsa Indonesia bebas membangun negaranya, ya, seperti yang kita nikmati hari ini. Kalian bisa bebas sekolah, kalian bisa bebas ke gereja, itu karena berkat Tuhan, berkat perjuangan para pejuang kita dahulu. Nah, anak-anak, pagi ini Tuhan ingin membebaskan kita, membebaskan kalian, membebaskan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada siapapun, kepada orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian, teman sekolah kalian yang telah menyakiti kalian, yang telah membuat hidup kalian gak enak, ya, yang telah membuat hidup kalian itu menjadi malu, yang telah menjadi hidup kalian itu seperti tersinggung. Firman Tuhan pagi ini datang kepada kita agar kita mau melepaskan pengampunan, karena sesuai dengan Kolose 3 ayat 13 di sana dikatakan, ampunilah seorang akan yang lain. Jadi pengampunan itu harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Apapun yang kita alami, apapun yang telah membuat kita tersinggung, pilihlah mulai minggu ini untuk mengampuni kepada siapapun yang telah menyakiti kalian, yang telah membenci kalian. Karena Tuhan 2000 tahun yang lalu telah memberikan teladan kepada kalian, kepada tante, kepada om, untuk saling mengampuni. Nah, ayo kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, ya. Jadilah berkat buat yang lain, jadilah berkat buat teman-teman kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, ya, agar kita saling mengampuni supaya berkat Tuhan, damai sejahtera Allah itu ada dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan kalian. Ayo kita akan sama-sama baca bersama-sama Kolose 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Nah, anak-anak, Kolose 3 ayat 13 ini merupakan ayat hafalan kalian minggu ini. Masukkan dalam hati kalian, tanam dalam hati kalian, supaya apapun yang kalian hadapi ke depan, kalian tetap ingat bahwa kalian harus mengampuni. Puji Tuhan, ya. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan agar roh pengampunan itu ada dalam hati kita, ada dalam hati kalian, ada dalam hati kita semua. Ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah memberikan firman yang begitu indah kepada kami pagi ini. Engkau sudah memberikan kasih karunia pengampunan-Mu bagi kami. Bapa di surga, ajarkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami saling mengampuni terhadap orang tua kami, kakak, adik kami, teman-teman kami, dimanapun kami berada. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengampuni terhadap satu dengan yang lain, karena Engkau terlebih dahulu telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Hai,
selamat pagi, puji nama Tuhan. Kalian masih diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Kita semua merasa diberkati dengan pujian, penyembahan, ibadah kita di Sunday School Maranatha Malang S2M2. Jika Tuhan masih mengizinkan kita beribadah secara online, Tante yakin dan percaya Tuhan ingin kalian tetap sehat dan menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Kalian merasa diberkati dengan ibadah pada setiap minggunya, dan kalian ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di sekolah minggu kita. Kalian boleh menggunakan aplikasi OVO atau Dana di 0887857105 845 atau di rekening BCA, melalui rekening BCA di nomor 0115164657. Atau jika kalian tidak memiliki aplikasi ataupun rekening, kalian boleh meminta guru sekolah minggu atau menitipkan kepada guru sekolah minggu terdekat dengan rumah kalian. Puji nama Tuhan, luar biasa, tetap sehat, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati.